Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saraswati dan rekan saya. Marsha Kaila Nursifa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan studi kasus perusahaan elektronik Samsung. Oke, izin masuk semua di sini. Izin masuk semua. Di sini ada bab pertama yaitu pendahuluan. Lalu dilanjut dengan latar belakang. Kualitas produk merupakan salah satu faktor paling penting. Faktor penting dalam dunia manufaktur karena berhubungan langsung dengan kepuasan pelanggan, kepercayaan terhadap merek, dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang mampu menjaga kualitas produk dengan baik cenderung memiliki biaya produksi yang lebih efisien dan tingkat pengembalian barang yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Perkembangan metode teknologi di digital membawa perubahan besar dalam cara perusahaan menilai kualitas. Jika dulu penilaian kualitas hanya dilakukan melalui pemeriksaan manual, kini proses tersebut dapat dikombinasikan dengan analisis data dan kecerdasan buatan. Pendekatan ini dikenali sebagai predictive quality, yaitu memprediksi kualitas produk berdasarkan data proses dan karakteristik produk yang ada. Pendekatan ini membantu perusahaan mengurangi resiko produk gagal dan meningkatkan keakuratan dalam pengendalian kualitas. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 7. Yang pertama, bagaimana karakteristik data kualitas produk tahun 2024 sehingga harga produk reliability, durability, serviceability, serta quality index. Yang kedua, bagaimana cara mengolah dan menyiapkan data agar dapat digunakan untuk proses pemodelan machine learning. Yang ketiga, bagaimana membangun model prediksi quality index menggunakan dua metode, MLR dan MPR. Metode yang keempat, metode regresi mana yang dimiliki performa terbaik berdasarkan nilai MSE dan R2. Yang ketiga, yang selanjutnya bagaimana mengklasifikasikan quality grade menggunakan metode Kinners, Neighbor, atau KNN dengan beberapa nilai K. Nilai K mana yang memberikan hasil klasifikasi paling akurat dan berdasarkan tujuan confusion matrix. Yang ketujuh, bagaimana hasil prediksi quality index dan quality grade untuk data produk tahun 2025 yang diberikan perusahaan. Dilanjut ada tujuan dan manfaat. Tujuannya menganalisis, melakukan analisis data kualitas produk tahun 2024, melakukan pengolahan data agar data set siap digunakan, membangun model prediksi quality index, menggunakan dua metode pendekatan, yang keempat menentukan metode regresi terbaik, yang kelima membangun model klasifikasi quality grade, dan yang keenam menentukan nilai K yang paling akurat, yang ketujuh memprediksi quality index dan quality grade, yang terakhir memberikan dasar rekomendasi kepada perusahaan terkait. Dan yang manfaatnya, yang pertama itu bagi perusahaan Samsung, hasil analisis dapat membantu prediksi mutu produk. Yang kedua, mengurangi potensi kerugian. Yang ketiga, membantu meningkatkan efisiensi quality control. Yang keempat, membangun gambaran performa kualitas dari variabel-variabel yang seperti harga. Baik, di sini saya lanjut. Saya lanjut pada bab 2 yaitu metodologi. Bagian metodologi menjelaskan alur kerja, workflow, analisis data mulai dari input dataset hingga model prediksi dan klasifikasi terbaik. Proyek ini menggunakan pendekatan machine pavilion yang mencakup processing, eksplorasi data, pemodelan, evaluasi, dan prediksi untuk data 2025. Nah, yang kedua itu ada tahapan metodologi. Dapat dilihat tahapan metodologinya. Di sini ada deskripsi tahapan metodologi. Yang pertama itu menginput dataset. Tahap pertama yaitu memasukkan dataset kualitas produk tahun 2024 yang telah disediakan oleh perusahaan Samsung.
Dataset berisi 5.000 data dengan atribut harga produk, reliability, durability, serviceability, quality index, quality grade. Kedua, itu ada data processing. Tahap ini bertujuan mempersiapkan dataset agar siap diolah oleh model machine. Pertama, yang A itu encoding kategori. Kolom kategori seperti reliability dan serviceability perlu diubah menjadi angka numerik menggunakan label encoding and hot encoding. Hal ini penting agar algoritma regresi dan KKN dapat membaca pola numerik pada data. Yang kedua, yang B itu ada cleaning data, meliputi cek nilai kosong, memastikan tipe data sesuai, menghapus data outlier bila mengganggu distribusi. Itu opsional. Yang C itu normalisasi scaling. Scaling digunakan untuk meningkatkan performa MLR dan MPR, membantu algoritma QNN yang sensitif terhadap jarak, metode scaling standar scale atau min-max scaler. Yang ketiga itu eksplorasi data analisis atau EDA. Tahap ini digunakan untuk memahami karakteristik data sebelum membuat model, yaitu statistik deskripsi, visualisasi korelasi, dan pembagian dataset. Yang keempat itu pembagian dataset ini test split 80 bagi 20. Dataset dibagi 80% data training membangun model, 20% data testing evaluasi perform model. Pembagian dilakukan menggunakan fungsi train trace split dari learning. 5 itu pemodelan regresi. Pada titik ini alur cabang menjadi 2, yaitu MLR terkait kayak harga produk, reliability, durability, dan serviceability. Kalau misalkan MLR sendiri itu diulang dengan iterasi manual dari 200, 400, 600, 800 sampai 1000. Tujuan mencari model terbaik berdasarkan nilai MSE dan R2 score. Polynomial regression atau MPR, model regresi polinomial digunakan untuk menangkap hubungan linear. Degree yang diuji itu 2, 3, 4, 5, 6. Evaluasi performa dilakukan dengan mengukur MSE dan R2 score. Yang keenam itu evaluasi pemilihan model terbaik. Hasil dari kedua model regresi, yaitu MLR dan MPR, dibandingkan berdasarkan performa pada tes. Parameter evaluasi semakin kecil, MSE semakin baik. Semakin besar R2, semakin akurat model menjelaskan variansi data. Model KKN klasifikasi. Algoritma KKN digunakan untuk mengklasifikasikan quality grade berdasarkan nilai quality index. Nilai Q yang diuji itu 2, 4, 6, 8. Hasil akurasi diuji menggunakan confession metric, akurasi score, precision recall itu opsional. Nilai K terbaik dipilih berdasarkan performa tinggi. Yang ke-8 itu prediksi data tahun 2025 atau Anson data. Data baru berisi 10 produk dengan atribut harga produk, reliability, durability, dan serviceability. Tahap ini menggunakan model regresi terbaik untuk memprediksi quality index. Model KKN terbaik menentukan quality grade. Hasil akhir berupa tabel prediksi. Output akhir itu outputnya dari seluruh proses berupa model regresi terbaik dari memprediksi quality index tersebut. Kedua itu model KKN terbaik beserta akurasi. 3 itu tabel prediksi quality index dan quality grade. Baik, untuk hasil digunakan perusahaan Samsung sebagai dasar pengambilan keputusan produksi. Untuk selanjutnya itu ada bab 3 yang akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, di sini lanjut ada bab 3 yaitu data exploration. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai struktur data dan karakteristik statis dari dataset kualitas produk Samsung tahun 2024. Yang pertama, yang A, struktur dan peran jumlah, ada jumlah baris dan kolom, nama kolom, dan tipe data variabel. Di sini terlampir semua. Di sini juga ada tabel terlampir. Lanjut yang B, statistik pemusatan, penyebaran, dan lokasi data. Ringkasan statistik deskriptif.
deskriptif untuk variabel numerik disajikan pada tabel berikut. Terlampir. Nah, lanjut yang kedua, itu ada data handling. Pada tahap ini dilakukan proses data handling untuk memastikan bahwa dataset siap digunakan dalam analisis statistik dan pemodelan machine learning. Proses ini penting karena dataset awal mengandung variabel kategorikal atau string dan beberapa kolom belum berada dalam format numerik, sementara sebagian besar algoritma machine learning memerlukan data numerik yang terstandarisasi. Ada langkah data handling yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dataset. Yang kedua, konversi variabel kategorikal ke numerik. Nah, dalam dataset yang telah diproses terdapat variabel-variabel baru ya seperti reliability underscore norm, certifiability underscore code, dan quality underscore grade underscore norm. Yang ketiga itu ada statistik deskriptif setelah data cleaning. Yang keempat, visualisasi distribusi quality index. Yang kelima, visualisasi box plot harga berdasarkan quality grade, ada terlampirnya juga. Yang terakhir ada korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen yang telah diubah ke bentuk numerik seperti reliability underscore norm atau certifiability underscore code dan quality underscore grade underscore norm dengan variabel dependent quality index. Analisis dilakukan menggunakan koefisien korelasi persen. Yang pertama itu ada analisis korelasi persen, yang kedua itu ada metrik korelasi, yang ketiga itu ada interpretasi korelasi. Nah, di interpretasi korelasi itu dapat disesuaikan dengan angka aktual hasil heat map. Yang pertama ada harga produk, yang kedua ada durability atau tahun, yang ketiga itu ada reliability underscore norm, yang keempat ada certifiability atau dummy encoding, yang kelima ada quality grade atau equality grade norm. Dan dilanjut bab 4 oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan bab 4 yaitu data processing. Yang pertama itu ada pembagian data. Pembagian data dilakukan untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian, yakni 80% sebagai data training yang digunakan untuk melatih model dan 20% sebagai data testing yang digunakan untuk mengukur performa model. Proporsi ini dipilih agar model memperoleh data yang cukup dalam proses pembelajaran, namun tetap dapat diuji secara objektif menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk tabel itu terlampir di laporan kami. Yang kedua itu ada model prediksi regresi. Tahap ini bertujuan memprediksi quality index menggunakan dua metode regresi, yaitu regresi linear berganda dan regresi polinomial berganda. Pemilihan model terbaik ditentukan berdasarkan nilai MSE dan RQ score pada data testing. Yang A itu regresi linear berganda atau MLR. Model MLR dilatih menggunakan data training yang telah melalui proses standarisasi. Pengujian dilakukan dengan mencoba beberapa nilai iterasi yaitu 200, 400, 600, 800, dan 1000 kali. Tabel performa MLR itu dapat terlampir di laporan kami. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa seluruh iterasi menghasilkan nilai yang sama. Dengan demikian, model terbaik dari metode MLR berada pada iterasi 200 karena menghasilkan performa yang sama namun dengan jumlah iterasi yang paling efisien. Nah, MLR terbaik itu ada pada iterasi 200, MMSE itu pada 22.005. Baik, dilanjut MSE. Jangan di-mute. Dan untuk R2 itu di 0.8487. Regresi polinomial berganda itu model MPR diuji menggunakan tingkat polinomial degree dari 2 sampai 6. Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah hubungan nonlinear antar variabel dapat meningkatkan performa prediksi. Untuk lampiran itu tercantum, hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi degree semakin kecil nilai MSE dan semakin mendekati nilai R2 yaitu 1.
Degree 6 memberikan performa terbaik dengan nilai error paling kecil dan akurasi sempurna. Yaitu yang terakhir yang C itu pemilihan model regresi terbaik perbandingan performa model IMLR dan IMPR ditunjukkan pada tabel berikut. Model terbaik untuk prediksi quality index adalah IMPR degree 6. Nah, yang ketiga itu model klasifikasi Kinner-Snigdorf, yaitu KKN. Model KKN digunakan untuk melakukan klasifikasi quality grade berdasarkan nilai quality index. Pengujian dilakukan dengan 4 nilai yaitu 2, 4, 6, dan 8 untuk mengetahui jumlah tetangga yang memberikan performa terbaik. Yang A itu akurasi model KKN dapat dilihat pada tabel ini. Seluruh K menghasilkan 99,90%. Dan conversion matrix yaitu K2 untuk membuktikan akurasi yang sangat tinggi pada nilai K, conversion dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh data testing berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa satupun kesalahan. Dengan demikian, KKN dengan Q2 ditetapkan sebagai model terbaik untuk klasifikasi quality grade. Yang keempat itu Anson Data Prediction, atau prediksi data tahun 2025. Pada tahap ini, prediksi terhadap data baru tahun 2025 menggunakan dua model terbaik yang telah dipilih, yaitu IMVR degree 6 dan KKN 2. Berikut tabelnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi dan klasifikasi dapat bekerja sangat baik dalam memprediksi kualitas produk yang belum pernah muncul pada data sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada output terakhir. Jadi, berdasarkan seluruh tahapan pengujian dan evaluasi model diperoleh bahwa sebagai beberapa kesimpulan, yaitu untuk model terbaik untuk prediksi quality index, yaitu MVR dengan degree 6, model terbaik dengan performa MSE 0.0000 dan R itu yaitu 1000. 1.000. Model ini mampu menjelaskan seluruh variansi data dan memberikan prediksi yang sangat akurat. Yang kedua itu model terbaik untuk klasifikasi quality grade, yaitu dengan Q2 yang dipilih dengan akurasi yang sangat tinggi, yaitu 0.990 dan conversion matrix sempurna, tidak ada kesalahan prediksi. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan model pada data baru. Ketiga digunakan untuk memprediksi tahun 2025, model itu berhasil memberikan nilai prediksi quality index yang konsisten, mampu menentukan quality grade secara tepat, dan memberikan insight yang kuat mengenai kualitas produk baru. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan stabil dan akurat untuk pengambilan keputusan pada data produksi di tahun berikutnya. Untuk kesimpulan itu ada analisis data kualitas produk Samsul tahun 2024 menunjukkan bahwa dataset memiliki struktur yang stabil dan konsisten dengan 5.000 baris data yang membuat variabel-variabel penting seperti harga, reliability, durability, dan certifiability. Dan dari eksplorasi data terlihat bahwa variasi quality index terutama dipengaruhi oleh faktor harga, durability, dan reliability, sehingga data ini layak digunakan untuk pemodelan prediksi. Tahap processing kemudian mempersiapkan data melalui proses encoding, normalisasi, serta pembagian dataset menjadi 4.000 baris untuk pelatihan dan 10 baris untuk pengujian. Proses ini memastikan bahwa model dapat dilatih dengan baik dan diuji menggunakan data yang representatif sehingga hasil prediksi dapat dipercaya. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa MLR memberikan performa yang cukup baik dengan MSS sebesar 22.5126 dengan R sebesar 0.8487. Namun masih kurang tepat dalam menangkap pola nonlinear. Sebaliknya, IMVR terutama degree 6 memberikan hasil yang jauh lebih akurat dengan mendekati MSE mendekati 0 dan R sempurna. Sehingga model menjadi secara keseluruhan model machine learning yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif memprediksi nilai quality index dan quality grade sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait produksi dan pengendalian kualitas di tahun berikutnya. Nah, untuk lampiran itu akan dipaparkan oleh rekan saya.
Oke, dilanjut. Di sini ada lampiran. Uh, yang pertama, terlampir. Kode ini memungkinkan Anda mengunggah file ke Google Colab dengan sangat mudah. Setelah file di-upload, file tersebut dapat langsung diproses di Colab seperti masukkan CSV, membuka gambar, membuat data, dan digunakan untuk keperluan analisis lainnya. Dengan kata lain, kode ini adalah cara standar untuk memasukkan file. Yang kedua, terlampir. Kode ini adalah langkah awal standar dalam menganalisis data menggunakan Python. Dengan kata lain, kode ini membangun fondasi awal untuk proses analisis prosesan dan visualisasi data berikutnya. Nah, masuk ke statistik deskriptif, yaitu terlampir. Kode ini digunakan untuk mengecek struktur dasar dan karakteristik awal dari dataset sebelumnya, analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, kode ini sangat penting untuk pemahaman awal atau initial exploration terhadap dataset sebagai langkah awal sebelum melakukan pembersihan data, visualisasi, atau analisis lanjutan. Yang kedua, ada di sini ada data handling, yaitu terlampir. Kedua visualisasi tersebut berfungsi untuk ya, dari record belum? Udah ya. Di sini dilanjut ada lampiran. Lampiran pertama tertera. Kode ini memungkinkan Anda mengunggah file ke Google Colab dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Setelah file di-upload, file tersebut dapat langsung diproses di Colab seperti membaca CSV, membuka gambar, membuat data, dan digunakan untuk keperluan bisnis lainnya. Analisis. Dengan kata lain, adalah standar untuk memasukkan file dari komputer ke lingkungan kerja Google Colab. Lampiran kedua, kode ini adalah langkah awal standar dalam analisis data menggunakan Python. Dengan kata lain, kode ini membangun fondasi awal untuk proses analisis, pemrosesan, dan visualisasi data berikut. Jika diperlukan, kamu dapat melanjutkan dengan eksplorasi data, pembersihan data, dan pembuatan grafik. Nah, masuk ke statistik deskriptif. Lampiran ininya terlampir. Lanjut, kode ini digunakan untuk mengecek struktur data, struktur dasar atau karakteristik awal dari dataset sebelumnya. Dengan kata lain, kode ini sangat penting untuk pemahaman awal atau initial exploration terhadap dataset sebagai langkah awal sebelum melakukan pembersihan data, visualisasi, dan atau analisis berlanjut. Masuk ke database terlampir, kedua visualisasi tersebut berfungsi untuk memahami struktur dasar dan pola distribusi data secara cepat sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam. Visualisasi ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam exploratory data analysis atau EDA guna memastikan kita memahami karakteristik data secara menyeluruh sebelum melakukan modeling, prediksi, atau pengambilan keputusan berbasis data. Masuk ke korelasi terlampir. Kode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel numerik dalam dataset, khususnya terkait harga, reliability, durability, service ability, dan quality index dengan menggunakan Bitcoin korelasi. Kita bisa lihat ada yang pertama, 2, 3, selanjutnya secara keseluruhan kode ini adalah langkah penting dalam exploratory data analysis atau EDA yang berguna untuk memahami struktur hubungan antara variabel sebelum melakukan analisis berlanjut seperti regresi, prediksi, atau clustering. Masuk ke lampiran selanjutnya. Di sini kode ini berfungsi sebagai tahap awal dalam analisis data dan pembangunan model machine learning. Pertama, Google Colab dihubungkan dengan Google Drive untuk memudahkan akses file, lalu berbagai library penting diimport.
Selanjutnya, program mencoba muat dataset dengan aman. Sehingga jika file tidak ditemukan, program tetap berjalan tanpa menimbulkan error. Setelah datanya berhasil dimuat, dilakukan proses encoding. Lalu pada akhirnya kode menampilkan beberapa baris dan beberapa baris pertama dari dataset yang sudah diproses untuk memastikan data siap digunakan. Secara keseluruhan, kode ini membentuk dasar penting sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut. Lanjut ke lampiran selanjutnya, di sini terlampir kode ini merupakan rangkaian pipeline analisis dan prediksi kualitas produk. Data dibagi menjadi fitur independen dan target mulai dengan performa terbaik. Apa? Enggak. Dengan cara ini, kode mencakup seluruh tahapan penting dalam pemodelan prediktif, yaitu processing, pelatihan model, tuning parameter, evaluasi performa, dan pemilihan terbaik untuk digunakan dalam prediksi quality index di masa depan. Selanjutnya, ini lampirannya tertera. Kodenya membangun dan mengevaluasi model aplikasi Kernel, Snippet, atau KNN untuk meriset berdasarkan quality index. Nah, secara keseluruhannya, kode ini menunjukkan proses pemilihan hyperparameter, pelatihan evaluasi, visualisasi dalam membangun model KNN sehingga dapat menghasilkan prediksi quality grade yang optimal berdasarkan data quality index. Selanjutnya ada lampirannya, di sini terlampir. Kode ini melakukan proses prediksi quality grade untuk data baru tahun 2020 menggunakan model regresi dan KNN yang telah dipilih sebelumnya. Nah, secara keseluruhannya, kode ini menunjukkan langkah-langkah lengkap penerapan model machine learning pada data baru, mulai dari pra-pemrosesan, prediksi, klasifikasi, hingga konversi hasil ke format yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan terkait data pusakanya terlampir. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.